Di jalur pendakian via Tulungrejo ini diberi patok penanda supaya kita tahu sudah sejauh mana kita berjalan. 1000 artinya adalah 1000 meter atau sama dengan 1 kilometer. Selain bambu, terdapat juga tanaman dengan duri yang tajam dan juga panjang. Kalau tidak salah, ini adalah rotan. Kita harus berhati-hati. Lebih baik duri mengenai tas daripada menggores pipi. Hutan bambu dan rotan cukup menjadi ciri khas menuju pos 1. Lembabnya udara di sini membuat tanah memiliki kadar air yang lebih. Bung kan kesini. Ayo kawan. Nyendul. Testing. Nyendul ya. Iya. Tidak nyendul. Nyendul. Oke. Bonus. Setelah hutan bambu, jalur kami berubah menjadi semak yang rimbun. Jalurnya. Di balik jalur yang rimbun itulah akhirnya terlihat juga sebuah pos yang bernama Srenggono Buluk. Oh. Acara apa? Di pos 1 kami beristirahat agak lama untuk mengadaptasikan diri dengan situasi kondisi. Di sela istirahat, kami juga sedikit memberi komentar untuk aksi coret-coret di pos 1 ini. Vina blok. Oke, iki sopo iki? Aldi Kancil. Dani Rudi. Iki homo iki Dani Rudi aja. Kuwi lanang lho, Mas. Setelah menyeting tubuh, kami lanjut masuk terowongan menuju hutan. Ayo. Ada nyandol. Gila. Saya 800 mlakune tok. Masa ketinggiannya 800. Di jalur pendakian, kami berpapasan dengan beberapa pendaki. Padahal ini sudah musim liburan. Menurut saya, Gunung Kelut ini terbilang sepi pengunjung. Ayo Mas. Oke. Jalur kembali menukik, namun kami seperti terhimpit di tengah lantaran jalur yang tergerus oleh aliran air. Oki yang berada di depan memberi isyarat bila pos 2 sudah terlihat. Oh iya. Alhamdulillah, pos 2 benar-benar sudah dekat. Di pos 2 kami kembali rehat sejenak. Ini di 2200 pos 2. Namanya itu Wondogeni. Niat kami yang hanya berhenti sejenak harus terjeda dengan hujan yang tiba-tiba deras. Kami menyegerakan memakai mantel agar tak terlalu basah. Kami kembali menghidupkan sisa api yang dibuat oleh para pendaki sebelumnya. Lumayan untuk sekadar menghangatkan telapak tangan. Berang bara iba. Mulai. Mas Git. Gitu. Iki kok sampai kene iki sampai entai. Doi, dekene ngururi. Ada beberapa pendaki lagi yang baru turun. Kami juga menanyakan bagaimana keadaan terakhir di atas sana. Setelah cukup reda, kami kembali tancap gas menuju pos 3
atau camp Puncak Bayangan. Di sang pelaku. Kau temen. Saat perjalanan menuju pos 3, kami menemukan sebuah tanaman. Dulu di gunung ini pula saya diberitahu pendaki lain kalau tanaman ini bisa dimakan. Namanya adalah Parijoto. Dengan nama latinnya Medinilla speciosa. Sepet-sepet gimana gitu. Kok sing ireng pegel. Ireng iki. Mana sing iki lho. Yo. Enak ini. Ireng enak. Iya lagi ya. Yang tahu namanya komen. Ladang. Kilo ping-ping loh. Lagi ireng malahan. Yang hitam. Oh iya, ini. Tapi enak. Apa? Kontol. Di Blitar kita harus menggunakan kata peh. Ayo. Harus semangat. Meskipun pendakian hujan itu menyebalkan. Oke. Sampai 3000. Masih lama. Mendung hanya menyelimuti di sekitar Gunung Kelut. Tiba-tiba saja kabut turun dan seketika mengubah suasana. Akhirnya kami sampai di kawasan Singoludoyo. Kami tidak rehat di sini. Perasaan kami mengatakan untuk lebih baik lanjut saja. Hening saat kami bergegas angkat kaki. Tiba-tiba angin kencang menerpa dedaunan. Sontak kami kaget. Semoga tak terjadi hal-hal yang buruk. Saya pun mulai gelisah dan terbata, semata untuk mengalihkan prasangka buruk. 2 jam 15 menit jalan. Estimasi sih 3 jaman. 3 jam itu bisa molor sih. Tapi ya oke lah. Lanjut. Oke. Kita sepertinya sudah sampai di pos 3. Gila. Selamat datang tulisannya di sini. Tapi kayak ada mbiyen camp begini yo. Itu tempat saya dulu. Kalau mendirikan tendanya di situ. Dulu itu namanya Puncak Bayangan. Mantap. Pos 3 Puncak Bayangan. Sesampainya di pos 3, kami bergegas mencari tempat yang lapang dan segera mendirikan tenda. Oki memperlebar teras tenda agar leluasa ketika kami memasak. Angin kencang disertai butiran air memaksa kami untuk membuat minuman hangat. Cuaca sangat tidak mendukung.
Di area puncak pun terlihat tertutupi awan mendung. Ya Tuhan, hanya padamu-Lah kami berlindung.